Selamat teman-teman udah nyelesain belajar dasar-dasar dari JavaScript. Tentu masih banyak banget yang bisa kita pelajarin, tapi untuk dasarnya sangat cukup dan teman-teman udah mengerjakan hal yang bagus kalau udah nyelesain video-videonya. Silahkan latihan dengan pelajaran-pelajaran yang udah kita selesaikan. Silahkan buat kasus sendiri, bikin skenario apa yang mau teman-teman solve. Lalu dari sini teman-teman harus kemana? Teman-teman saya sarankan untuk lanjut belajar JavaScript-nya ada bagian DOM, atau biar kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan objek-objek atau elemen-elemen HTML kita bisa mengatur CSS juga dari JavaScript, bisa mendapatkan feedback input dari user dan hal-hal lainnya. Jadi silahkan teman-teman ke bagian DOM pada JavaScript untuk belajar lebih banyak lagi tentang dari JavaScript. Dari sana teman-teman pelan-pelan akan merasa wah dan melihat fungsi-fungsi yang sebenarnya dari JavaScript. Nah, sebelum kita selesaiin, saya mau kasih satu tips tentang inspect element. Saya akan beri komentar di sini yang biasanya kita gunakan untuk melakukan debug. Debug adalah istilah dalam bahasa program yang kita lakukan ketika kita mencari kesalahan. Karena nggak selalu dong program yang kita kerjain lancar, nggak selalu program yang kita tulis nggak ada kesalahannya. Di sini kita perlu melakukan namanya aktivitas debugging atau mencari kesalahan. Nah, inspect element adalah feature atau fungsi dari Chrome. Beberapa browser lain juga punya. Cara memunculkannya kita cukup klik kanan, lalu bagian inspect di sini kita klik. Ada beberapa tab, masing-masing ada fungsinya, tapi kita mau fokus ke bagian konsol. Di bagian konsol ini, teman-teman boleh memainkan JavaScript. Misalnya yang udah kita pelajarin, cara deklarasiin angka, saya mau kasih angka X12 atau variabel X12. Lalu ketika kita klik X sekarang, dia akan balikin nilai 12. Begitu juga kalau saya ngasih variabel X, atau kita langsung jumlahin X tambah 10 misalnya, kita dapat hasilnya yaitu 22. Jadi di sini teman-teman bisa mainkan JavaScript dan langsung melihat hasilnya. Tentu ketika teman-teman mereload atau merefresh halamannya, dia akan hilang langsung. Tapi sekali lagi teman-teman bisa banyak belajar coba-coba. Selain untuk bermain langsung, kita juga bisa memanfaatkannya untuk melakukan debug tadi. Jadi anggap saya melakukan kesalahan di sini di mana saya mau nulis string seperti ini, tapi saya lupa menulis bagian tanda kutipnya. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh inspect element kita atau bagian konsolnya lebih tepatnya. Dia bakal ngasih tahu ada syntax error, bahkan dia barisnya juga ngasih tahu. Teman-teman bisa klik di sana untuk melihat errornya, dan jelas sekali errornya kita melupakan bagian ini. Lalu misalnya kita mau munculin alert, kita yang tadinya mau munculin variabel X, kita salah tulis, kita tulis huruf Y. Nah sekarang kalau kita reload, dia akan ngasih tahu kalau Y is not defined atau variabel Y belum kita deklarasikan. Lengkap dengan barisnya yang bisa kita klik seperti sebelumnya. Jadi itu dia salah satu kegunaan dari konsol yang ketika kita pada Chrome, kita bisa klik kanan lalu inspect. Dan tab di bagian konsol, selain bisa bermain JavaScript, kita bisa melakukan debug. Itu tips dari saya, semoga teman-teman banyak belajar dan terus belajar.